Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui riwayat piutang dan buku besar pembantu piutang yang akan memudahkan departemen penjualan dalam melakukan penagihan kepada para customer. Tentunya piutang berkaitan dengan jangka waktu pembayaran yang akan diterima oleh para penjualnya. Sebelum itu, kita bisa lanjut ke channel Mas Raffi terlebih dahulu untuk subscribe agar senantiasa memberikan konten berkaitan dengan cara memeriksa atau membantu menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan proses pencatatan bukti transaksi melalui akurat online. Selanjutnya kita kembali ke topik utama kita. Buat yang masih baru menggunakan akurat online, mungkin ada yang masih bingung ketika ingin melihat detail transaksi piutang dari masing-masing customer. Kita mungkin sudah tahu bahwa perusahaan memiliki akun piutang usaha, tetapi kita ingin mengetahui lebih detail customer mana saja yang memiliki piutang, berapa nilai piutang, transaksi apa saja yang menyebabkan piutang tersebut muncul, dan pembayaran apa saja yang sudah dilakukan. Kita memerlukan informasi yang lebih detail lagi. Nah, salah satu laporan yang sering digunakan untuk melihat informasi tersebut adalah buku besar pembantu piutang. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana cara menampilkan laporan tersebut di akurat online secara bertahap. Selain membahas langkah-langkahnya, kita juga akan memahami fungsi buku besar pembantu piutang dan kenapa laporan ini penting dalam kegiatan akuntansi di perusahaan. Nah, apa sih definisi buku besar pembantu piutang? Sebelum masuk ke tutorialnya, buku besar pembantu piutang adalah catatan yang digunakan untuk memberikan informasi lebih detail mengenai saldo piutang berdasarkan masing-masing customer atau pelanggan. Kalau di buku besar umum, kita mungkin hanya melihat saldo akun piutang secara keseluruhan. Maka di buku besar pembantu piutang dapat membantu kita melihat rincian dari saldo tersebut. Contohnya, perusahaan memiliki saldo piutang usaha sebesar 100 juta. Dari angka 100 juta ini, kita akan lebih tahu secara detail pelanggan mana saja yang memiliki piutangnya. Misalnya, berapa piutang customer A, berapa piutang customer B, ya, jumlah customer mana yang sudah melakukan pembayaran, transaksi penjual apa saja yang belum dibayar, kapan transaksi terjadi, dan berapa saldo piutang dari masing-masing customer. Nah, informasi yang lebih detail seperti ini yang membuat buku besar pembantu piutang menjadi penting. Kenapa perlu menampilkan buku besar pembantu piutang di akurat online? Dalam pekerjaan finance dan keuangan akunting, kita tidak hanya membutuhkan angka total, seringkali kita juga perlu mengecek detail transaksi. Misalnya, transaksi meminta kita untuk mengecek saldo piutang salah satu customer. Kalau kita hanya melihat saldo akun piutang secara keseluruhan, tentu akan sulit mengetahui detailnya. Dengan laporan buku besar pembantu piutang, kita dapat melakukan pengecekan berdasarkan customer dan periode. Dari laporan tersebut, kita dapat melihat pergerakan transaksi yang berhubungan dengan piutang. Nah, buku besar pembantu piutang ini dapat digunakan untuk melaksanakan rekonsiliasi piutang, pengecekan saldo customer, memeriksa transaksi penjual kredit, memeriksa penerimaan pembayaran customer, memonitoring piutang usaha, persiapan laporan keuangan, pengecekan transaksi akunting, audit internal, bahkan penagihan piutang kepada pelanggan. Nah, kenapa ini cocok untuk mahasiswa akuntansi? Karena biasanya ketika kita belajar di kampus, kita hanya mengenal buku besar pembantu piutang melalui pencatatan manual. Kita membuat daftar customer, kemudian mencatat transaksi penjualan, pembayaran. Namun ketika menggunakan software akuntansi akurat online, proses dapat dilakukan secara sistem. Konsepnya sebenarnya tetap sama,
kita tetap memiliki transaksi penjualan, piutang, pembayaran, dan saja pusat-pusatnya penyajian dibantu oleh software. Jadi belajar akuntan online sebenarnya membantu kita, bukan berarti kita meninggalkan konsep akuntansi di kampus. Justru ketika kita belajar konsep tersebut, kita akan menggunakan sistem, akan memudahkan. Nah, bagaimana ini? Apakah ini cocok untuk fresh graduate? Tentunya buat teman-teman yang fresh graduate yang baru mulai bekerja, laporan seperti buku besar, pembagian piutang harus dipahami. Ketika pertama kali bekerja sebagai staf accounting atau lainnya, kita mungkin akan berhadapan dengan customer. Misalnya, berapa saldo piutang customer ini? Invoice mana saja yang belum dibayarkan? Pembayaran customer ini untuk invoice yang mana? Kenapa saldo piutang customer dengan kita berbeda? Berapa total utang perusahaan ini? Nah, pertanyaan inilah yang sering muncul yang memerlukan detail transaksinya. Kenapa? Oleh karena itu, dibutuhkan laporan yang maka membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam video kali ini? Yang pertama itu tentunya memahami fungsi besar, memahami hubungan pada customer, mengetahui menu laporan yang digunakan di online, mencari laporan yang berkaitan dengan besar pembayaran piutang, menentukan periode laporan, menentukan laporan berdasarkan kebutuhan, membaca informasi yang tepat terdapat dalam laporan, mengecek transaksi biaya memulai saldo piutang, mengecek saldo piutang customer, menggunakan laporan untuk membantu proses mengecek accounting. Nah, bagaimana cara-caranya? Kita dapat terlebih dahulu dapat masuk ke websitenya secara resmi melalui akun accurate.id. Setelah itu, kita dapat langsung masuk ke email dan password. Kemudian, kita dapat klik masuk. Nah, setelah masuk, kita dapat memilih nama perusahaan kita. Pilih terus sampai masuk ke database-nya. Setelah masuk ke database-nya, kemarin kita sudah memiliki beberapa piutang yang sudah dibayarkan kepada kita. Cara untuk mengecek piutang yang sudah dibayarkan ke dalam sistem melalui buku besar pembantu piutang, kita dapat masuk ke daftar laporan, sama, daftar laporan. Oke, setelah mengetahui letak lokasi daftar laporan, kita bisa klik. Setelah itu, kita dapat masuk ke akun piutang. Nah, di sini ada buku besar pembantu piutang. Kemudian kita dapat tentukan periodenya. Kita bisa tampilkan. Sambil menunggu prosesnya. Nah, melalui buku besar pembantu piutang ini dapat diketahui nih, kemarin sudah pernah melakukan transaksi penjualan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi nilai total Rp330.000 dan sudah diterima penjualannya sebesar Rp330. Artinya Dinkes Kota Bekasi ini memiliki piutang ke kita. Oke, sampai sini konsepnya dipahami. Selanjutnya kita juga membahas ke elektromedis. Kita kemarin sudah mengeluarkan 3 invoice, 100.100, 55.500, dan 1.110.000. Kemudian kita juga sudah menerima pembayarannya sama sesuai dengan invoice. Artinya kita sudah tidak memiliki piutangnya lagi. Itulah fungsi dari buku besar pembantu piutang. Ini semua rinciannya ada di sini. Nah, untuk mengetahui piutang mana yang belum terbayarkan, kita bisa masuk ke sini, ke faktur belum lunas. Di sini tempat semua faktur-faktur yang belum lunas. Kenapa data saya tidak ada faktur yang belum lunas? Karena di sini saya sudah melakukan pembayaran semua. Pembayaran kepada beberapa pihak.
Oke, di sini artinya sudah tidak ada faktur yang belum lunas. Artinya faktur kita sudah dibayarkan semua. Nah, bagaimana cara mengetahui umur piutangnya? Umur piutang kita bisa masuk ke sini. Di umur piutang tentunya tidak ada karena saya sudah melakukan umur lunasnya semua. Prosesnya sudah lunas. Nah, selanjutnya rata-rata pembayaran. Biasanya ini sering ditanyakan. Kenapa ini perusahaan ini belum membayar? Di sini kita dapat tampilkan rata-rata pembayaran piutang. Apa? Pembayaran dari keuangan dapat pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan kontrak kerjasama dengan para vendor. Di sini bayar atau hari itu artinya tanggal pembayaran resminya mereka. Ini misalnya ada 30, berarti dia bayar 30 hari dari tanggal sejak invoice. Saat pembayaran ini terminnya kita memberikan waktu 30 hari. Enggak artinya selisih antara hari dan saat pembayaran. Jika ini lebih besar, misal ini 1 berarti dia nunggak 1 hari. Oke, sampai sini sudah dipahami ya konsep dari buku besar pembantu piutang. Nah, kita bisa lihat laporan lainnya. Misalnya buku besar pembantu piutang yang tidak rinci. Ya, cuma seperti aja. Dinas Kesehatan Kota Bekasi, fakturnya 3.300.000 sudah membayar 3.330.000. Ini sebagai rinciannya. Ini ringkasannya yang tadi, di sini kita buka rinciannya. Oke, sekian dulu presentasi dari saya tentang cara menampilkan buku besar pembantu piutang di Akurat Online. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu proses pekerjaan di perusahaan masing-masing. See you again.